Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Luki Ardian dengan nomor induk mahasiswa 20501211035 dan prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Pil Nurhaning Yuniarti, SPD MT. Di kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil video luaran praktik kependidikan di SMK Batur Jaya 1 Ceper, Klaten, yang beralamatkan di Jalan Batur, Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan Kepala Sekolah Bapak Sutrisno, SPD FIS, dan Guru Pamong Bapak Sukidi, SPD MPD. Berikut adalah hasil praktik kependidikan yang telah berhasil saya laksanakan dan saya dokumentasikan dengan materi teori instalasi tenaga listrik yang bermodel Project Based Learning fase F di kelas 11 TITL. Selamat menonton. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi, yaitu instalasi tenaga listrik satu fasa. Nah, sebelumnya untuk melanjutkan materi yang saya sampaikan ini, yang masuk siapa saja? Mas Imron? Siapa Mas Imron? Mana Mas? Oke. Mas Yohan? Terus Satria? Mas Faisal? Mas Angga? Gula. Oke. Komplek ya? Iya. Ini awal dari ini ada instalasi tenaga listrik. Ini untuk selanjutnya ada, ini kontennya ada termasuk sistem tenaga listrik. Yang kedua ada instalasi listrik satu fasa. Yang ketiga komponen. Yang keempat gambar kerja. Yang kelima papan hubung bagi konsumen atau PHB. Dan yang keenam menentukan luas penampang. Dan yang terakhir menentukan daya MCB. Nah, ini ada yang pertama itu sistem tenaga listrik. Nah, sistem tenaga listrik yakni dibangun oleh 4 komponen utama, yaitu pembangkit, transmisi, distribusi, dan beban. Nah, selanjutnya proses pengiriman daya listrik dilakukan secara bertahap, dimulai dari bagian pembangkit kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan disalurkan ke beban-beban menggunakan saluran distribusi. Nah, ini ada undang-undangnya ya. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Pasal 1 tentang ketenaga listrikan, yaitu segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Nah, selanjutnya monggo ini instalasi tenaga listrik satu fasa, yang mau membaca silahkan. Ya, Mas Angga. Hasil pembangkit listrik. Energi listrik melalui generator menghasilkan energi listrik 1 dan 3 fasa. Instalasi listrik satu fasa merupakan jenis instalasi yang menggunakan buah kawat pengantar berupa kawat bermuatan positif dan 1 kawat pengantar bermuatan nol atau netral. Ya. Itu ya arti dari instalasi tenaga listrik satu fasa. Ini selanjutnya syarat instalasi tenaga listrik itu ada 3 ya. Ada ekonomis, keamanan, dan keandalan sistem. Nah, ini untuk kabel-kabelnya, monggo yang bisa nggak kelihatan kabel. Ya, saya bacakan aja, bisa dicatat mungkin. Ini untuk pengertian kabel ya. Kabel merupakan media yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, banyak jenis bahan yang biasanya digunakan untuk membuat kabel dengan sifat kondutansi yang berbeda. Nah, jenis program lembaga biasanya digunakan khusus pada instalasi penerangan dan tenaga listrik menurut pertimbangan daya hantar terbaik kedua setelah perak dengan harga yang terjangkau. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu penghantar pejal atau solis. Nah, penghantar ini berukuran maksimal sampai dengan diameter 10 mm berbentuk pejal. Nah, yang kedua ada penghantar berlilit atau standar. Nah, penghantar ini tersusun dari untayan kawat yang saling berlilitan dengan ukuran diameter 1 mm sampai 50 mm. Nah, yang ketiga ada penghantar serabut atau fleksibel. Ini penghantar ini digunakan pada tempat yang sulit terjangkau dan sempit. Ini
Ini biasanya untuk sumber tenaga itu pakai serabut. Nah ini selanjutnya ya, ini ada setelah pengantar dibedakan menjadi beberapa jenis, kemudian kabel juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah ini ada 3 ya, kalau saya terangkan ada 3 ini. Yang pertama kabel NYM. Tahu NYM enggak? Dari apa tembaganya NYM? Serabut apa tunggal kalau NYM? Ya, tunggal. Ya bener loh. Tunggal, tapi kan ya di dalam pipa. Nah, kalau kabel NYY serabut. Kalau NYA biasanya untuk apa itu? Instalasi bagian, maksudnya sumber tenaga apa? Tegangan apa? Tegangan ya. Oke, lanjut, ini contoh kabel NYAF. Nah, jenis kabel ini memiliki inti tembaga berserabut dengan inti tunggal berisolasi bahan isolator PVC 1 lapis. Nah, kabel jenis ini cocok untuk instalasi pada panel ya, yang pada panel listrik yang membutuhkan sebanyak letukan. Namun kabel yang NYAF sebaiknya tidak digunakan lingkungan terbuka yang bersifat basah maupun kering karena mudah terlepas. Ini contoh gambar-gambarnya. Ini selanjutnya ada pengertian NCB yang mau membaca NCB. Oh ya Mas. Ya, monggo Mas. NCB adalah miniatur switch breaker, suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sumber tenaga listrik yang mampu untuk membuka dan menutup rangkaian listrik pada semua kondisi, termasuk penghubung singkat sesuai dengan ratingnya dan juga kondisi tegangannya yang normal ataupun tidak normal. NCB memiliki 2 macam pengaman, yaitu pengaman termis dan elektromagnetis. Prinsip kerja termis yaitu dengan menggunakan logam di metal dan tergantung pada keadaan panas atau termis. Kemudian untuk elektromagnetis menggunakan sebuah kumparan yang dapat menarik dari sebuah angker besi lunak. Sudah Mas. Nah ini contoh NCB ya. Ini fungsinya kalau di panel-panel listrik itu NCB untuk memutus daya arus yang lebih ya. Mesti kalau arusnya ada yang lebih, otomatis MCB akan jeglek. Kalau bahasa Jawanya jeglek ya, atau ngetrik. Nah selanjutnya ini ada bagian-bagian MCB. Mungkin siapa yang bisa kelihatan Mas? Kelihatan nggak Mas? 1 sampai 10. Enggak. Oh ya, ini saya sebutkan aja ya bagian-bagian MCB itu. Yang pertama ada batang bimetal, yang kedua batang penekan, yang ketiga ada tuas pemutus kontak, dan 4 lengan kontak yang bergerak, 5 pegas penarik kontak, yang ke-6 trip coil, yang ke-7 batang pendorong, yang ke-8 batang penarik kontak, yang 9 kontak tetap, 10 kisi pemadam busur api, 11 plat penahan dan penyalur busur api. Nah ini ya, ini contoh MCB-nya, ini C60 atau arus maksimalnya itu 60 ampere dan kapasitas breakingnya 6000 ampere dan range tegangannya 230 volt sampai 400 volt. Untuk kelas energinya 3 ya. Nah ini kontaktor. Mungkin bisa ya Mas Satria bisa kontaktor. Kontraktor merupakan cabang daya yang bekerja berdasarkan kemagnetan. Apabila koil kumparan magnet dialirkan arus listrik, maka inti magnet menjadi jangkar sekaligus menarik kontak-kontak yang bergerak sehingga kontak menjadi sambung dan NC menjadi terlepas. Nah itu contoh kontaktor ya. Ini selanjutnya aja bagian kontaktor ada koil, ada kontak utama, terus ada kontak bantu dan kontak bantu NO dan kontak bantu NC ya. Terus selanjutnya ada tor. Ini tor merupakan relay pengaman arus lebih, digunakan untuk mengamankan motor akibat adanya beban lebih. Nah beberapa penyebab terjadinya beban lebih antara lain ya, pertama itu arus start yang terlalu besar, yang kedua beban mekanik motor terlalu besar, yang ketiga ada motor berhenti secara mendadak, terus terbentuk
terbukanya salah satu fasa dari saluran motor 3 fasa, dan yang ketiga terjadinya hubung sikat. Nah, ini dipasang secara seri dengan kontak utama kontraktor magnetik. Nah, jika terjadi arus lebih akan membengkok dengan secara mekanis akan mendorong kontak bantu NC9596. Nah, dalam prakteknya kontak bantu NC996 disambung seri pada rangkaian koil kontaktor magnetik. Maka jika NC lepas, koil kontaktor tidak ada arus sehingga kontaktor magnet tidak aktif dan memutuskan kontak utama. Nah, ini selanjutnya ada push button memiliki prinsip kerja analog, yaitu saklar bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan. Nah, dan saat tombol tidak ditekan atau dilepas, maka saklar akan kembali pada posisi semula. Ini contoh gambar kerja, pengertian, fungsi, jenis-jenis dan simbol-simbol. Ini Mas Faisal bisa ya Pak membacakan pengertian gambar teknik? Bisa. Pengertian gambar teknik merupakan paduan antara gambar seni dan gambar sequencer yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan teknik kan seni. Dalam hal ini mengenai aspek keindahan bentuknya, sedangkan menyangkut segi ukuran, kekuatan, ketahanan, bahan, efisiensi, cara pengerjaan, dan sebagainya. Gambar adalah bahasa teknik yang diwujudkan dalam kesepakatan simbol. Gambar instalasi gambaran yang sangat vital dan menentukan dalam suatu perancangan instalasi, karena hanya dengan bantuan gambar suatu proyek pemasangan instalasi dapat dilaksanakan. Nah, itu contoh pengertian gambar teknik ya. Nah, ini fungsi ini untuk menyingkat waktu, ini langsung fungsi aja ya. Pembuatan gambar kerja dilakukan guna mempermudah pengerjaan instalasi tenaga listrik. Adapun fungsi gambar kerja yaitu sebagai berbahasa tertulis dalam bentuk gambar antara perencana dan pelaksana. Nah, ini ada jenis-jenisnya, itu ada gambar situasi dan gambar instalasi. Ini simbol-simbol merupakan referensi dari komponen instalasi listrik yang diwujudkan dalam bentuk gambar sederhana. Nah, ini simbol pada instalasi ya. Ini ada keterangan pengantar, terus perjalanan pengantar, 2 perjalanan pengantar lagi. Ini ada contoh-contohnya. Mungkin kita bisa. Ini ada SLD. Mungkin teman-teman udah tahu ya sebelumnya SLD, udah tahu tuh? Udah. Nah, kita lanjutkan aja. Ini contoh simbol-simbol SLD ya. Biasanya di penerangan ini untuk bisa membaca. Ini untuk manfaatnya SLD dapat membantu mengidentifikasi saat troubleshooting dan menyederhanakan pemecahan masalah. Dan yang kedua ada diagram satu garis yang akurat akan lebih menjamin keselamatan kerja personel. Dan ketiga memenuhi kepatuhan pada regulasi dan standar yang berlaku. Dan keempat menjamin pengoperasian fasilitas dengan lebih aman dan andal. Dan ini untuk wiring. Ini simbol-simbol untuk stop kontak, kotak-kotak atau saklar seri, saklar tukar dan sebagainya. IPAB. Ini rumus-rumus luas penambang. Nah, ini untuk menentukan daya MCB ya. Ini ada rumusnya ya. Ini P sama dengan I kali V kali cos B. Nah, cos B-nya ini kalau di sini 0,85 ya. Nanti kita tentukan P itu besar daya dan V tegangan, I arus, cos B dan cos itu cos. Dan ini contoh perhitungan. P kali I sama dengan V kali cos sama dengan 6000 sama dengan I kali 220 kali 0,85 atau 0, kalau dengan 0,8 aja, dan jawabannya 15,7. Kalau di pasaran itu ke 16 ampere. Nah, ini untuk tabel MCB di pasaran. Mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari materi? Oh ya udah ya. Untuk dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.